anak Gen Z sekarang itu seperti tidak mementingkan duit, lebih mementingkan mental health mereka. Bisa kerja seminggu, hilang minggu depannya. Possible nggak sih sebenarnya umur 23 sampai 25 untuk nikah dengan budget 1M? Kalau work ethic menurut Koko, terasa nggak? Koko ngerasain nggak perbedaan work ethic antara zaman dulu, millennials, dan sekarang Gen Z gitu? Gen Z kan udah pada mulai kerja nih kok. Termasuk salah satu aku udah pada mulai kerja nih. Nah itu kerasa nggak? Salah satu pertanyaan nih kok. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di Gen Z itu, kerja di weekend tuh sebenarnya gimana sih? Ngerti. Berasa. Nah, kebetulan kan salah satu service saya adalah bangun tim di tempat klien. So, I'm dealing a lot with Gen Z sebenarnya. Tapi secara tidak langsung, karena saya punya tim yang untuk nge-handle itu. Nah, tapi saya dapat feedback. Feedbacknya itu seperti ini. Anak Gen Z sekarang itu seperti tidak mementingkan duit, lebih mementingkan mental health mereka. Bisa kerja seminggu, hilang minggu depannya. Itu banyak terjadi, dan tanpa kabar, tanpa apapun. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya harus Gen Z ini tahu ya. Ini adalah pertama adalah seperti ini, work ethic. Nah, itu yang tadi berbahas work ethic. Nah, kita masuk baik-baik, kita keluar baik-baik. Artinya apa? Kalau kita deal di awal adalah seperti ini dan kamu tidak suka, segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Nah, itu tuh. Nah, karena yang terjadi sekarang itu dan di lapangan adalah tidak dibicarakan, ngilang. Nah, itu beda nih. Ngilang dengan dibicarakan itu kalau dua hal berbeda. Ghosting. Nah, ghosting. Nah, jujur sekarang kan banyak term ya. Apa silent quitting dan lain-lain. Bingung saya. What the hell is this? Gitu. Apa ini gitu ya kan? Kok bisa ada? Nah, mungkin pertama adalah begini. Menurut saya nih. Karena terlalu cepat dan terlalu banyak informasi tentang Anda tidak harus kerja. Mereka mengkonsumsi konten yang Anda tidak harus menjadi budak korporat, Anda bisa kaya. Ini yang membuat generasi sekarang itu ngerasa, ya udah deh, kok bisa cari kerjaan yang lebih bagus dari ini. Nah, dan itu menjadi sebuah tren ke para Gen-Z ini. Nah, kenapa? Karena ya kembali lagi, komunikasi kurang. Ya tinggal bilang, Pak, saya nggak nyaman. Nah, begini. Dan itu juga lucu. Nggak nyaman, tapi baru kerja seminggu. Nah, itu at least setiap orang itu biasanya butuh untuk at least 3 bulan deh. Adaptasi dulu, baru bisa tahu ini sebenarnya nyaman apa enggak sih di situ. Benar. Nah, kalau if you want to find a job yang sesuai dengan ekspektasi Anda di luar sana, mending jadi pebisnis sendiri. Jangan kerja sama orang. Bikin your own circumstances gitu. Kalau punya bisnis sendiri kan. Benar. Jadi kembali lagi, teman-teman harus belajar untuk bisa memanage ekspektasi teman-teman. Nah, dan kedua adalah jangan iyain semua. Itu sering tuh saya lihat. Interview semua bisa, semua iya, semua oke gitu ya kan. Nah, pas kerja, Pak, kenapa begini? Nah, di awal kalau teman-teman nggak suka ngomongin, teman-teman nggak bisa ngomongin. Nah, saya setuju. Ada seseorang ya, nggak salah Pak Helmi ya, dia kan ngomong bahwa jangan meludahi piring yang Anda makan. Saya setuju. Nah, artinya begini, jika Anda kerja di satu perusahaan dan Anda jelek-jelekin perusahaan itu buat apa? Kalau nggak suka, ya udah cabut, resign, that's it. Dan lakukan secara baik-baik. Jadi kalau kerja di weekend tuh boleh apa enggak tuh? Kerja di weekend boleh apa enggak? Nah, teman-teman gini. Tergantung divisi ya. Kalau menurut saya tergantung divisi. Kalau misalnya divisi yang punya KPI yang tidak harus kerja di kantor, saya selalu saranin yang penting KPI kalian tercapai, that's it. Kalian mau kerja di weekend enggak, silahkan. Kalau di weekday kalian nggak bisa, berarti kalian harus lembur di weekend. Nah, tetapi kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang mengharuskan orang untuk di weekend, seperti misalnya IO, itu kan ada kadang di weekend, atau WO, kadang-kadang di weekend. Nah, dilihat dari ketentuan kontrak awal kerjanya. Ada nggak? Because you are signing a contract. Nah, kalau you setuju, ya silahkan. Kalau enggak, ya pasti lu minta lembur dong.
Seperti itu. Nah, karena kebetulan saya pernah magang di Malaysia ya. So, tahu nggak apa yang atasan saya bilang? Kalau kamu pinter, kamu nggak bakal lembur. Artinya apa? If you know how to manage your time well, lu nggak bakal kerja di weekend, lu nggak bakal lembur. Iya, karena kerjaannya udah selesai semua. Yes. Jadi yang penting adalah kerjaannya selesai apa enggak. Bener. Gitu. Karena ada salah satu video viral juga tuh kayak. Yes. Jadi dia kayak meme gitu. Dia meme. Dia bilang kalau misalkan anak-anak 80-an di telepon atasannya gitu kayak maksudnya ini tolong kerjain ini yang di luar job desk-nya dia. Anak 80-an, 90-an tuh masih mau untuk kerjain di luar job desk mereka. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang dikasih job desk di luar job desk mereka atau hari weekend nih ditelepon gitu, tolong dong ini kerjain nih urgent nih apa segala macam. Nggak mau, ini udah bukan job desk saya, ini udah bukan waktu kerja saya gitu. Oke. Itu yang terjadi. Makanya aku nanya, menurut Koko untuk kerja di weekend tuh suatu yang perlu atau enggak, boleh atau enggak? Maksudnya boleh tuh ya berarti sebenarnya bagus nggak sih buat diri kita? Karena ada yang bilang nanti work-life balance-nya kurang. Work-life balance, oke. Kalau misalnya kayak aku sendiri tuh kerja kan nggak pandang hari lah. Oke. Jadi kalau misalnya ada kerjaan mau hari Sabtu kayak mau hari Minggu udah dikerjain aja gitu. Oke. So, gini. Kan ada term baru work-life balance. What is work-life balance? Berarti gini dong, kalau misalnya saya kerja sehari 8 jam, sehari harus istirahat 8 jam. Bener nggak? Harusnya seperti logikanya, bener ya? Kalau bilang balance ya, kalau kan balance kan harus balance, berarti harus 50-50 dong. Benar dong. Sementara dari Senin sampai Sabtu, kan nggak balance. Harusnya, logikanya. Nah, pertanyaan saya satu, work-life balance itu untuk apa? Mental health. Nah, kembali lagi ke mental health. Nah, pertanyaan saya satu, apakah semua milioner di dunia ini peduli tentang mental health mereka? Karena menurut saya orang-orang yang menjadi bilioner itu, mereka itu gila. Makanya Elon Musk kepikiran mau ke bulan. Gila, apa mental health-nya nggak kena? Dia orang pecetus yang mau ke bulan gitu. Dan dia kerja, work ethic-nya gila. If you want to be average, so balance your work and life. Karena balance, ya hidup kamu bakal jadi average. Average people, balance. If you don't want, go beyond it. Saya selalu ngomong, itu mau jadi orang balance, jadi orang biasa-biasa, ya work-life balance, silakan. Dan kedua, cara melihat sebuah kerjaan itu sebagai pekerjaan atau pelajaran. Nah, saya selalu tekanin seperti itu. Banyak orang di luar sana yang merasa kerja itu beban. Nah, pasti mereka pikirin mental health dan lain-lain. Tapi kalau orang melihat ini sebagai, oke, saya belajar hal baru, saya networking dengan orang-orang baru, sehingga kedepannya ini menjadi bekal saya ketika saya mau mulai bisnis. Nah, so kembali lagi, itu bagus tuh, work-life balance untuk orang-orang yang ingin ya menjadi average people, because you want to balance your life, right? Nah, tapi orang-orang yang menurut saya konglomerat yang benar-benar susah itu mereka nggak balance. Mereka go beyond it, makanya jadi sesukses sekarang karena hidup mereka nggak balance. Bahkan kadang nggak punya waktu. Setuju. Nah, itu yang terjadi. Berarti kalau Koko sendiri weekend kerja ya? Kadang kerja, kadang enggak. Oke. Kadang kerja, ada kerjaan apa enggak aja. Yes, gitu ya? benar. Tapi kalau bisa ya, if I want to do something productive, I do it productive. Karena menurut saya kerja itu nggak harus sesuatu yang menghasilkan cuan. Menurut saya gym itu juga kerja. Nah, karena kan hidup kita itu ada dua ya, yang fisik dan non fisik. Nah, beribadah juga menurut saya itu adalah sebuah pekerjaan ya. Ya, untuk for our spiritual needs. Nah, jadi itu juga harus put effort on it. Right. Oke. Pertanyaan terakhir kok. Yes. Yang tadi di awal banget aku sebutin. Budget nikah. Budget nikah, oke. Koko kan juga udah nikah nih. Yes. Ya, dan mungkin di Koko jadi pasti udah ngerasain juga tuh, udah tahu tuh. Oke. Budget nikah, jadi ini asalnya dari video juga yang viral. Oke. Jadi ini topik-topik yang aku ambil nih banyak kan dari video-video dari kalangan-kalangan generasi aku lah, generasi Z. Gitu yang viral. Nah, salah satunya ini membahas budget nikah ideal bagi seorang perempuan. Bagi seorang perempuan. Jadi yang ditanya ini cewek-cewek. Umurnya sekitar 22 sampai 25 lah. Gitu. Nah, jawabannya
kebanyakan itu ada yang sebut 1M, ada yang sebut 900 juta, tapi intinya di atas 500 juta semua lah. 500 juta semua. Dan ada juga satu orang yang bilang, aku pengennya nikah cepet gitu. Pengennya nikah cepet, tapi budget nikahnya 1M. Pertanyaannya, possible nggak sih sebenarnya umur 23 sampai 25 untuk nikah dengan budget 1M? Nah, kembali lagi. Bro, coba tebak deh, budget nikah saya berapa? Oh, berarti boleh di-spill nanti nih ya? Boleh. Di-spill, nggak masalah. Nebak ya? Nebak. Aku nggak tahu sih, kalau nggak datang ke nikahan Ekopatri. Mungkin 300 sampai 500? 300 sampai 500. Oke. Nah, sebelum kita ke budget nikah, begini teman-teman. Kenapa kita mau nikah? Nah, banyak orang yang merasa bahwa, karena sudah umurnya, karena saya pengen punya keturunan. Itu semua alasan, bukan alasan sih, itu adalah kebanyakan hal-hal yang menjadi sebuah jawaban dari kenapa orang mau nikah. Nah, sebelum menikah harus tahu dulu mau menikah buat apa. Nikah itu kalau di agama saya itu ibadah. Nah, ibadah. Jadi ibadah itu harus kita benar-benar menjalaninya dengan baik dan benar. Nah, kita kan nggak pernah berharap ya kita nikah itu terus saya. Nah, nikah itu seumur hidup cuma sekali. Oke, nah budget saya nikah itu di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta. What? Di bawah 100 juta. Dan bisa dibilang 50. That's it. Karena kembali lagi, pertama, jujur, keterbatasan budget. Waktu itu bisa dibilang bisnis saya itu lagi kurang bagus. Dan ya udah, saya punya cuma budget segitu ya nikah. Dan kebetulan istri saya pengertian, and it's fine. Kedua adalah kembali lagi, nikah itu kan sebenarnya adalah gimana kita dengan pasangan kita itu saling agree. Nah, artinya kita hanya fokus ke intimate doang. Ya udah, orang-orang dekat saja kita undang. Tujuannya kan memang kitanya nih menikah secara sah, disatukan lah ya, udah terdaftar apa segala macam gitu ya. Nah, dan kebetulan juga kita tipe orang yang mungkin agak cuek ya, artinya ya udah bodo amat apa kata orang, yang penting kitanya aja. Dan for me adalah itu hal yang bagus. Kenapa? Karena kita nggak undang banyak orang dan hanya intimate wedding, dan juga tujuan kita jelas, kita mau go for ibadah. Nah, bukan untuk feeding our ego. Kadang kita lihat, wih ini undangannya harus seperti ini ya kan. Nah, sebenarnya nikah itu juga ada yang gratis kan kalau di KUA. Cuman biaya pendaftaran doang lah ya. KUA-nya doang lah ya. Benar. Jadi for me, kembali lagi sebelum masuk ke budget, kalian nikah buat apa? Mau ngapain? Ngabisin segede itu buat apa? Mending DP rumah. Iya nggak sih? DP rumah. Gitu. Nah, terus contoh pertanyaan, kan teman saya banyak. Pertanyaan saya, kan nggak harus diundang. Emang kalau nggak undang, kalian jadi nggak berteman. Nah, menurut saya teman yang baik adalah teman yang mengerti akan kondisi diri kita. Itu teman yang baik. That's why, kalau misalnya saya berteman, saya itu pasti ngeliat nih orang maunya apa dari saya. Nah, maunya apa nih? Apakah sekedar hanya happy-happy doang? Ya, sekedar apa beneran teman? That's why semakin kita berkembang ya, circle kita makin kecil ya, that's truth gitu loh. Nah, semakin kita tua, circle-nya makin kecil ya? Kecil. Karena terseleksi orang-orangnya gitu. Benar, dan kita itu harus bisa mengesampingkan ego kita dulu. Nah, karena tujuan awal kita itu ibadah. Nah, tapi seperti itu. Budget nikah segitu, komentar Koko deh, apa dengan budget, dengan pemikiran anak-anak sekarang. Dan ini di video ini beberapa orang ditanyain, bukan cuma satu orang doang. Jadi ini membuktikan bahwa mindset ini itu udah tersebar di anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda gitu. Menurut Koko, masuk-masuk aja ya udah silahkan, apa gimana? Kalau misalnya punya budget segitu dan punya cash seperti itu, ya go for it. Karena menurut saya bukan masalah sih ya, kalau bukan masalah sih. Hal yang perlu perhatikan itu bukan pas nikahnya, tapi setelah nikahnya. Banyak di luar sana saya lihat karena untuk mau pestanya megah, akhirnya pinjam duit kemana-mana, dan akhirnya setelah nikah ngutang. Wah, itu lebih mencekek tuh. Mending ketika kita punya budget seperti itu, ya gunakan untuk hal-hal yang
lebih baik. Ya seperti tadi DP rumah, mana tahu buka bisnis. Nah, seperti itu. Nah, karena kembali lagi, kalau hanya untuk spending nikahan segede itu, menurut saya nih nggak semua orang bisa loh, nggak semua orang bisa ya. Apalagi terkadang kan kadang ada yang satu pihak nih yang hanya membayar, satunya lagi oh ya udah gitu ya kan. Nah, so tergantung kapasitas teman-teman. Nah, tapi kembali lagi sebelum masuk ke budget, tujuan kalian nikah itu apa? Jadi yang lebih penting adalah tujuan nikahnya ya. Tujuan nikahnya itu apa? Benar. Karena kalau menurut aku ya, kalau ini aku cuma sekedar komentar aja sih, nggak masuk akal sih menurut aku. Kalau untuk anak-anak umur 23 sampai 25, kecuali ya datang dari keluarga yang memang udah sangat berkecukupan secara finansial, dibayarin bapaknya, terserah lah. Tapi kalau anak muda dari, maksudnya dia kerja sendiri, misalkan mau budget nikahnya sendiri, bayar sendiri, kerja dari nol, kita kan lulus kuliah, ya anggaplah kalau misalnya kita ngomong secara mayoritas kan, rata-rata umur 22. Rata-rata umur 22. Anggaplah kerja sampai 25. Dalam 3 tahun punya budget nikah 1M tuh kayaknya menurut aku nggak masuk akal soalnya. Nah, pertanyaan saya begini mungkin. Jadi kalau nggak ada budget segitu nggak nikah? Nah. itu yang jadi pertanyaan bagus kok. Karena gini, pertama pilihannya nggak nikah, kedua nikah tapi karena nggak mencapai ekspektasi. Karena tadi ada standarisasi, ada normalisasi budget nikah 1M, akhirnya karena nggak sesuai ekspektasi, kecewa dengan pernikahannya. Jadi maksudnya ya udahlah nikah nggak apa-apa, ya udah budgetnya segini nggak apa-apa. Misalnya cowoknya cuma mampu 300 juta gitu ya. 300 juta aja udah banyak gitu. Untuk orang umur 25 untuk punya budget nikah 300 juta atau misalnya 1M. Kan nggak mungkin semua tabungannya 1M dipakai buat nikah. Ya dong. Kita habis itu mesti mikir kita makan apa, punya rumah di mana, mobil, transportasi apa segala macam ya kan. Jadi minimal dia punya tabungan 2M tuh misalkan. Bisa nggak orang umur 25 punya tabungan 2M? Bisa. Kayak tadi kita bilang, untuk punya bisnis, punya 100 juta, 1M pertama di umur muda itu sangat possible. Tapi nggak untuk semua orang. Gitu. Itu yang jadi kekhawatiran aku juga sih. Karena kalau ekspektasi mereka gitu, terus nggak ketemu, jadinya kecewa loh. Jadinya kecewa. Kena lagi mentalnya loh. Mental health lagi tuh. Pantes ya sekarang kalau teman-teman, ini satu hal yang bagus nih. Jadi teman-teman ya, yang mungkin sekarang mau ambil jurusan ya, mau pilih jurusan masuk ke kuliah, ambil psikologi teman-teman. Karena banyak orang-orang sekarang mental health-nya kena. Nah, jadi butuh psikolog ya. Butuh psikolog. Jadi teman-teman ada tuh marketnya tuh. Membuka lowongan pekerjaan yang bagus ini ya sebenarnya. Ini sangat ini ya bagus untuk future career gitu ya. Benar psikologi ya. Belajarlah. Ya, jadi pesan untuk semuanya ya, banyak-banyak deh belajar psikologi, jadi psikolog ya. Gitu. Oke deh kok, itu aja sih yang main aku ngomongin hari ini. Thank you banget kok udah datang, udah luangin waktunya. Thank you. Semoga sukses terus kok, banyak-banyak itu ya, banyak-banyak berkah lah. Dan semoga keluarganya sehat terus dan lancar semua ya kok. Amin. Thank you banget kok. Makasih. Thank you. Makasih. Thank you semua yang udah nonton. Bye bye.